Berarti gitu. setelah nyantri lagi. Nyantri ya, lagi. Udah nyantri 4 tahun, nyantri lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika saya di Merapi waktu itu, kan saya nggak bisa bahasa Jawa nih ya. Saya nggak bisa bahasa Jawa nih. Jadi orang ngomong apa, gengge aja udah. Gengge aja udah, gengge. Terus bismillah, buka kelas Riyadhus Shalihin, buka kelas Ulumul Quran, cuman 10 pesertanya. Udah nggak apa-apa, biarin, istiqomah. Sampai akhirnya justru 10 orang ini berinisiatif untuk mengiklankan program yang saya jalankan waktu itu, Yang paling mendasar adalah ketika saya mengisi kajian dimanapun, kita sangat bangga menjadi santri EKISI. Kita sangat bangga menjadi santri dari Ar-Rahman Quranic College. Dari santrinya Pak Kiai, dari santrinya para asatid, para guru-guru di sini. Kita bangga pernah diajari orang-orang hebat. Yang paling saya utamakan adalah saya bangga menjadi santri EKISI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diora Diki Faurilio akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah podcast perdana kita pada program podcast Santri EKISI. Dan kali ini adalah edisi spesial Iqbar. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yakni Al-Ustadz Puji Aslam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Puji Aslam ini adalah founder dari komunitas Hijrah Dakwaku, sekaligus juga pimpinan Rumah Tahfiz Dakwaku. Dan yang lebih spesial lagi, beliau adalah alumni EKISI. Benar Ustaz? Betul. Angkatan ke-7. Angkatan ke-7 ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana proses beliau dalam membangun karirnya ketika lulus dari pesantren Ar-Rahman Quranic College. Ustaz Puji Aslam ini Gimana? lahir di mana Ustaz? Kalau boleh tahu. Saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, alhamdulillah. Jadi lahir di Jakarta, kemudian pindah ke Bogor. Jadi ya rumah saya dekat lah dari EKISI. Berarti waktu nyantri dulu rumahnya dekat. Makanya dulu terkenal santri yang sering pulang. Kalau weekend pulang. Sebelum di EKISI pernah nyantri juga? Sebelum di EKISI saya pernah nyantri di Gontor. Ngambil spesial bahasa Arab, bahasa Inggris. Selesai di sana, setelah dari sana lanjut ke sini hafal Quran. Berarti gitu. Setelah nyantri lagi. Udah nyantri 4 tahun, nyantri lagi gitu. Alhamdulillah. Itu enggak bosan Ustaz? Ya, awalnya pas pertama mau masuk ke Gontor memang agak berat ya, karena kan transisinya sebelumnya dari sekolah umum gitu ya, dari SMP. Terus pas mau masuk ke Gontor berat dong gitu kan. Wah, nggak punya basic apa-apa nih. Cuman pas dari Gontor mau masuk EKISI, mau masuk pesantren lagi, itu nggak terlalu ini. Jadi ya udah biasa lah kayak gitu. Cuma shock aja masuk pesantren lagi gitu. Selama di EKISI nih Ustaz, apa kesan yang nggak bisa antum lupain sampai sekarang Ustaz? Kesan yang nggak bisa dilupain ya. Uhuwahnya sih ya. Kebersamaan ketika di EKISI itu luar biasa sekali, karena uhuwahnya bukan uhuwah kebaikan aja nih ya. Tapi kadang kan namanya santri ya, kadang ya beli nasi goreng malam-malam ya kan. Nasi goreng malam-malam, terus ya kadang kita ya ada aja namanya santri, kadang ya malam sampai begadang sampai malam-malam. Wah, besok paginya pas tahfidz ngantuk gitu lah. Seru lah pas waktu di santri. Dan ketika berasa itu saat menjabat sebagai BEM. Itu luar biasa, karena dari situ kita belajar tentang artinya organisasi. Jadi saya merasa dulu ketika pas masuk EKISI, karena dulu saya orang Jakarta sendiri gitu ya, terus tapi dulu ada teman saya gitu, ada sama alumni EKISI juga, ada Ustadz Abdullah dan Ustadz Renaldo gitu ya.
Jadi kita orang Jakarta bertiga nih, orang Jakarta bertiga yang mayoritas orang Makassar gitu. Sehingga ya memang dulu kita kemana-mana ya memang sering bertiga, bahkan sampai sekarang tuh. Jadi ketemu sahabatnya pun di EKISI ya alhamdulillah tuh. Terus kemudian ya ketika di EKISI memang yang paling terasa betul-betul untuk saya uhuahnya. Uhuahnya setelah itu latihan organisasi di BEM itu memang melatih karakter kita gitu. Memang melatih karakter kita. Dulu saya jadi ketua bahasa dulu ketika di BEM bersama Ustadz Khairuman, Ustadz Ihsan sekarang di Solo. Itu sih kebersamaan, ukhuwah, dan memang organisasi yang mungkin buat kita dulu di santri sepele gitu ya. Ini apaan sih ini kayak gini-gini, cuman terasa pas ketika sudah keluar terasa organisasinya berasa. Gitu mungkin. Nah, setelah lulus EKISI nih kan ada program pengabdian. Betul. Dulu Ustadz ngabdinya di mana, Ustadz? Saya dulu ngabdinya di Merapi. Di Merapi. Jadi wah panjang nih kalau nyeritain Merapi ya. Jadi pas di Merapi itu ketika saya lulus kan kita satu alumni satu angkatan kumpul tuh ya. Satu angkatan kumpul dulu di aula di Akal Tebet dulu kita kumpul. Terus kemudian dikasih kertas pengabdian di mana aja gitu. Akhirnya dulu kita pas buka wah Merapi nih, Merapi. Akhirnya wah alhamdulillah di Merapi. Awalnya saya agak berat karena jauh lagi dari orang tua ini ya kan, jauh lagi dari orang tua gitu, udah 6 tahun gitu kan, udah jauh dari orang tua. Akhirnya dulu ngabdi di Merapi dan awalnya yang memang saya berat untuk berangkat ke Merapi, dan ternyata setelah selesai dari Merapi saya merasa sangat beruntung bisa mengabdi di Merapi karena kita belajar bahwasanya dakwah itu rahmatil lil alamin gitu. Dakwah itu bukan sekedar kelompok tertentu gitu. Ternyata dakwah itu adalah mengayomi semua orang yang bahkan dia mungkin beda mazhab sama kita, mungkin beda ini, tapi bagaimana kita bisa merangkul seluruh elemen umat manusia di situ di situ, bahkan di situ kristenisasi sangat kuat waktu itu. Terus kemudian ada yang orang tuanya itu anaknya Islam, anak keduanya Nasrani, ada yang ini, itu berasa banget gitu. Lalu campur-campur gitu. Lalu itulah yang kita belajar dari sana. Oh, dakwah itu saya ke kepala dusun, kemudian kita bangun TPA kecil-kecilan di sana. Sampai akhirnya kita ke ladang, ikut kepala dusun, ikut ini. Terus bagaimana membangun ekonomi umat di situ gitu. Itu yang buat saya cukup belajar banyak gitu ketika diterjunkan di Merapi bersama Ustadz Ihsan dulu ya, sekarang di Solo beliau. Itu sangat bersyukur sekali bisa berkiprah di Merapi. Makanya EKISI sangat luar biasa menaruh saya di Merapi, sehingga sampai sekarang saya merasa wah beruntung saya bisa bermahat di sini seperti itu. Kayak gitu. Nah, selama menimba ilmu di EKISI nih Ustaz, nah ilmu apa yang antum implementasikan di luar sana, yang antum praktikkan di luar, ilmu yang antum dapatkan di EKISI, kemudian yang antum praktikkan di luar ketika pengabdian. Saat belajar di EKISI sangat banyak sekali dari asatid dari dulu Ustaz. Terus kemudian ada Ustadz Amrullah Jamil waktu itu, ada Ustadz Hafid yang masya Allah luar biasa, ada Ustadz Fauzan ya, Ustadz Rozi dulu masih di sini muhafid saya tuh beliau ya. Terus ada Ustadz Muhsin juga dulu. Saya merasa ustadz asatid semua semoga Allah berkahi umurnya. Jadi saya merasa sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil, karena di EKISI kita belajar bukan hanya di fasal, bukan hanya di kelas gitu ya, bukan hanya di kelas, karena pelajaran hidup yang kita rasakan 24 jam. Karena kan kalau kita di pesantren belajarnya ya bukan cuma di kelas, tapi setelah pulang dari kelas berangkat ke masjid, kemudian sampai sore-sore sampai malam lagi, itu bagaimana kita dididik untuk menjadi seorang dai dimanapun gitu. Sampai akhirnya saya belajar selama 2 tahun. Mungkin kita di kelas belajarnya faraid gitu ya, belajarnya ya ulumul Quran kayak gitu-gitu. Cuman ketika di luar mungkin itu terpakai gitu, mungkin terpakai, tapi buat saya terpakai mungkin hanya sekian persennya dibanding pelajaran hidup yang kita pelajari di EKISI gitu. Pelajaran-pelajaran bermasyarakat. Karena dulu kita
dulu saya juga kebagian ngajar di Kampung Jawa, di Kampung Jawa gitu. Oh, di sini kita belajar nih bahwasanya dakwah itu kita harus bermasyarakat loh gitu. Akhirnya ketika saya keluar di sana saya implementasikan lah bahwasanya dakwah ini harus tentang merangkul gitu. Dakwah ini adalah tentang bagaimana caranya menyampaikan Islam itu seindah ini gitu. Bukan memaksakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama gitu. Tapi ketika di Merapi waktu itu nggak tahu ya sekarang di catatannya di mana. Jadi ketika saya di Merapi waktu itu kan saya nggak bisa bahasa Jawa nih ya. Saya nggak bisa bahasa Jawa nih. Jadi orang ngomong apa gengge aja udah. Gengge. Terus waktu itu hampir 2 minggu saya adaptasi bagaimana sih kondisi adat istiadat di sini. Terus bagaimana saya harus menyikapi, saya orang asing nih di sini. Lalu bagaimana saya bisa mengajak mereka untuk kembali kepada Allah gitu ya. Karena kan ya tadi kristianisasi masih kuat, terus kejawen juga masih kental gitu. Bagaimana nih? Nah, akhirnya nggak mungkin tuh kita langsung yuk begini kalau nggak nanti masuk neraka kan nggak mungkin tuh. Nah di EKISI kita diajarkan bagaimana caranya berdakwah dengan merangkul gitu, dengan tidak bukan ngatain ya, ibaratnya kayak tidak membelakangi lah, atau tidak wah bid'ah ente ini kayak gini. Nah nggak kayak gitu tuh. Kita diajarkan di sana. Yang kita implementasikan di sana adalah dakwah itu seperti ini loh, seperti ini mengajak orang. Akhirnya dulu 2 minggu saya adaptasi sampai akhirnya dulu saya buat catatan itu saya bikin gambar tuh Jadi saya gambar dusunnya. Saya tandain tuh rumah-rumahnya. Saya tandain rumah-rumahnya. Rumah mana saja yang harus saya datangi pertama kali. Jadi saya gambar dusunnya, saya buat kotak-kotak gitu kan, sampai ke masjidnya adalah pusatnya. Bagaimana masjid menjadi pusat peradaban di tempat itu gitu. Akhirnya udah di hari pertama, malam pertama saya door to door tuh. Assalamualaikum, gini gimana nih kabarnya gini. Kerjanya apa aja? Ladangnya di mana? Gini. Akhirnya selama 3 bulan atau 2 bulan saya selesai untuk door to door dari rumah paling atas sampai rumah paling akhir. Mengenalkan bahwa saya adalah orang baru di sini dan saya ingin belajar dan mengajarkan tentang Islam nih di sini. Akhirnya di situ saya ikut yasinan gitu. TPA kita hidupkan kembali gitu, Terus kemudian anak-anak kita fokuskan kepada TPA. Biung waktu itu kita ajarkan juga. Jadi memang dari situ pelajaran hidup luar biasa yang saya mungkin ulumul Quran, faraid kayaknya nggak kepake itu di sana gitu. Cuman yang paling luar biasa adalah saya merasa pelajaran hidup yang dari di Ma'had untuk bisa diimplementasikan di luar organisasi BEM gitu. Saya merasa itu sangat luar biasa sebetulnya yang harus kita sadarin gitu. Mungkin ya kita nggak terlalu sadar ketika masih santri. Tapi ketika keluar jujur itu sangat terpakai sekali. Sampai akhirnya saya selesai berdakwah di Merapi, Merbabu, saya membangun komunitas hijrah besar-besaran waktu itu. Saya waktu itu sebenarnya saya hanya mengkaji kitab Ulumul Quran dan Riyadhus Shalihin. Itu terpakai itu baru ya. Riyadhus Shalihin, Ulumul Quran. Jadi saya buat kelas kecil-kecilan di grup WhatsApp dulu tahun 2016 kali ya, 2016 2017. Dulu grup kelas WhatsApp, kelas Zoom meeting bahkan belum ada. Kelas WhatsApp itu masih sedikit gitu. Akhirnya saya ingat sekali pesan Ustaz Bakhtiar Nasir, beliau bilang berdakwahlah melalui digital, berdakwahlah melalui media sosial. Sehingga saya telepon lagi selesai pengabdian di Merapi. Nggak mungkin nih dakwah saya berhenti sampai di sini gitu, nggak mungkin nih. Sedangkan hidup adalah tentang dakwah gitu, hidup adalah tentang berbagi, hidup adalah tentang bermanfaat untuk orang banyak. Sampai akhirnya saya telepon Ustaz Ihsan masih di Solo. Ustaz, gimana nih? Kita harus selanjutnya dakwahnya nih. Oke lah, ini udah pulang nih, udah selesai ngabdi di Merapi. Kira-kira gimana nih untuk kita bisa dakwah terus nih gitu. Gimana kalau kita kelas WhatsApp aja? Dulu belum terlalu banyak tuh kelas WhatsApp, bikin kelas WhatsApp aja. Oke, ya udah deh, bismillah deh. Bismillah, buka kelas Riyadhus Shalihin, buka kelas Ulumul Quran, cuman 10 pesertanya. Udah enggak apa-apa, biarin istiqomah. Sampai akhirnya justru 10 orang ini berinisiatif untuk mengiklankan program yang saya jalankan waktu itu, Sampai akhirnya
Dia yang bikin flyernya sendiri. Si 10 orang ini saya nggak pernah ketemu nih orangnya, karena orangnya dari mana aja gitu Jadi kan. pesertanya yang bikin gitu. Masya Ini Allah. kayaknya bagus nih untuk kita iklankan nih. Akhirnya diiklankan sama mereka. Dan besok harinya itu kan kontak personnya pakai nomor saya tuh ya. Besok harinya ternyata yang daftar 10.000 orang. Chat WhatsApp masuk ke ini saya gitu ya. Ke handphone saya itu sampai dulu handphone saya itu sampai lag gitu, sampai benar-benar banyak sekali gitu pesan WhatsApp Sampai masuk 1.000 orang. sampai 10.000 orang Masya Allah. yang 10.000. daftar untuk Jadi ikut peserta. jadi peserta. Akhirnya dulu sampai bergrup-grup itu banyak sekali, sampai handphone saya lag, sampai ini wah saya nggak bisa nih kayaknya nih untuk bisa sendiri. Akhirnya ditemani Ustadz Ihsan, ditemani Ustazah Fitria, istrinya Ustadz Ihsan dulu. Pokoknya banyak lah teman-teman alumni yang juga dulu saya ajak. Akhirnya ya sudah, ternyata itu menjadi gerakan komunitas hijrah Dawaku tahun 2017-2018 itu berada di seluruh Indonesia. Jadi pesertanya yang tadinya cuma 10 orang sampai akhirnya pesertanya di seluruh Indonesia. Bahkan ada peserta dari Malaysia, Taiwan, paling jauh Jerman waktu itu. Jerman ada. Namanya Rufaidah tuh, saya masih ingat banget tuh dulu. Jadi ketika kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang banyak, saya merasa justru kita mempunyai magnet yang itu memiliki magnet yang kuat, sehingga orang pada datang nih. 10.000 orang itu kan atas izin Allah tuh mereka bisa tahu info ini. Padahal cuma 10 orang. Sampai akhirnya 10.000 orang dan akhirnya sekarang itulah, sampai sekarang kita masih menjalani fase dakwah di komunitas hijrah Dawaku. Berarti mulai dari pengabdian dulu ya. Mulai dari after pengabdian. Jadi setelah pengabdian 1 tahun di Merapi, saya merintis dakwah di sana. Lalu pulang ke rumah, tadi saya telepon Ustadz Ihsan tuh. Gimana nih kita harus dakwah nih, UBN bilang harus dakwah via digital nih, via media nih. Ya udahlah, kelas WhatsApp aja gitu. Sampai sekarang. Terinspirasi dari Pak Kiai ya. Iya, betul. Sebahtiar memang luar biasa yang kayak gitu. Berarti di EKIS ini bukan hanya sekedar mempelajari ilmu agama ya Ustadz? Betul. Mempelajari tentang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang saya pelajari di Ma'had. Karena satu yang saya takutkan ketika saya selesai belajar di EKIS, lalu dulu di Gontor, yang saya takutkan adalah ketika kita sudah di hari perhitungan, di hari akhirat kelak, saya merasa khawatirnya udah tenang, merasa pahala sudah banyak, merasa ilmu sudah banyak. Lalu ketika sudah masuk di perhitungan, ada satu pertanyaan yang saya takutkan adalah, untuk apa ilmu kamu dipakai selama di dunia? Itu yang saya takutkan. Sehingga saya merasa setiap detik dalam hidup saya harus berdakwah nih. Saya harus berbuat sesuatu nih untuk orang banyak nih. Dari situlah dari ketakutan, dari kesadaran itulah saya merasa bahwasanya hidup adalah tentang dakwah gitu. Hidup adalah tentang berbagi untuk orang banyak. Hidup adalah tentang bermanfaat untuk orang lain. Dari situlah, dan itu saya dapati di EKIS untuk belajar seperti itu. Gak diajarin di kelas mungkin ya, tapi diajarin kehidupan di EKIS. Mungkin kayak gitu. Itu rumah tahfiznya berdiri sejak tahun berapa, Ustaz? Rumah tahfidz berdiri sejak tahun 2020 ya. 2020 baru tuh. Karena baru angkatan ketiga. Jadi baru, dan itu memang santrinya memang khusus untuk karyawati gitu, khusus untuk anak-anak kuliahan. Jadi di rumah tahfidz Dawaku itu memang kita mengajarkan kita punya konsep. Di Jakarta kan kita tahu ya, kalau di Jakarta itu kan orang yang memang nggak menetap gitu. Kelihatan lah kalau lagi mudik Jakarta sepi gitu ya. Jadi memang orang yang nggak menetap di Jakarta gitu. Dan memang di Jakarta adalah tempat orang untuk mencari nafkah gitu, untuk mencari kehidupan lah ibaratnya. Lalu ada yang juga kuliah-kuliah di Jakarta. Lalu untuk membuat pesantren di Jakarta itu satu hal yang bagi saya mungkin agak aneh gitu ya, karena ini adalah tempat bukan untuk pusat untuk belajar ya, maksudnya ya untuk kota metropolitan lah. Akhirnya bagaimana caranya orang-orang yang ingin belajar tentang Islam di Jakarta, belajar menghafal Quran,
tapi nggak dapat space, nggak dapat tempat gitu. Akhirnya ya sudah, Bismillah kita discuss waktu itu bareng-bareng, udah kita coba buka aja pesantren yang memang bisa sambil berkuliah ataupun bisa sambil bekerja. Sampai sekarang santrinya alhamdulillah sudah 15 orang. 15 orang. Dan itu memang masih khusus akhwat ya. Akhwat, Khusus akhwat, nantilah versi ikhwannya coming soon ya. Ya gitu. Tapi tentu dalam membangun rumah tahfiz ini tentu pasti ada ujian-ujiannya. Betul, Ustaz. Betul. Nah, mungkin betul. bisa diceritakan apa saja ujiannya, Ustaz? Ujiannya Masya Allah ya. Ujiannya banyak sekali gitu ya. Ujiannya banyak sekali. Mulai dari yang paling mendasar deh, yang paling mendasar. Operasional di Jakarta itu lebih besar. Ya kan? Kita tahu ya. Biaya operasional di Jakarta itu lebih besar. Sehingga sehingga kita ada pendaftaran yang buat saya itu wow, cukup ini ya, harus cukup high class gitu, karena biaya operasional di Jakarta kita tahu ya bahwasanya cukup besar. Dan itu cuman kita lillah bismillah gitu, alhamdulillah, tapi ada saja kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita gitu. Karena memang kuncinya kalau kita memang berbuat untuk Islam, berbuat untuk Allah, ya nanti Allah yang akan datang kemudahan-kemudahan itu ya. Mungkin itu sih yang paling mendasar. Tapi ala kulli hal ujian-ujian itu ya apalagi ya, banyak lah ya, cuman kayaknya yang paling mendasar itu cuman ya dinikmatin aja lah. Kalau dari keluarga, Ustaz, mendukung atau kalau dari keluarga ya? Kalau dari keluarga, ayah saya alhamdulillah itu orang yang sangat mendukung ketika saya menjadi guru Quran. Dibanding dulu saya pernah menjadi marketing gitu ya. Saya pernah menjadi telemarketing juga pernah. Terus menjadi penjual buku juga pernah gitu kan. Terus ya banyak lah gitu ya. Cuman memang ayah saya ketika ketika saya menjadi guru Quran, beliau sangat setuju gitu. Sehingga keluarga saya pun mendukung gitu, terutama ayah saya gitu. Ayah saya memang papa saya lah, saya manggilnya papa. Memang waktu itu saya sangat tersentuh ketika saya berangkat ke Gontor. Saya naik kereta dulu dari Pasar Senen berangkat ke Ponorogo. Ada satu yang buat saya itu cukup tersentuh gitu ya. Papa saya bilang, Ji gitu ya, beliau manggil saya Ji gitu. Papa ini bukan orang yang bagus baca Qurannya gitu. Mungkin bisa jadi lebih bagus kamu. Tapi papa pengen kita semua kumpul di surganya Allah gitu. Makanya papa masukin kamu ke pesantren untuk kamu belajar tentang Quran gitu, untuk kamu belajar tentang Islam, untuk bisa ngajarin adik-adik kamu gitu. Itulah yang buat saya juga menjadi spirit gitu. Dan beliau juga bilang, papa saya bilang, ya berikanlah manfaat nanti untuk orang banyak gitu. Sampai sekarang itu saya jadikan pedoman hidup. Sampai setiap gerakan yang saya lakukan adalah bagaimana saya untuk bisa menjadi guru Quran ataupun untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung, alhamdulillah. Sangat mendukung. Insyaallah. Nah, sebelum kita lanjut nih Ustaz, ada pertanyaan dari beberapa santri EKISI nih Ustaz. Masyaallah. Berkaitan tentang apa nih? Apa dari tuh? santri EKISI nih. Oke, apa tuh? Mana tadi ini ada? Apa saja yang antum persiapkan dalam mencapai semua program dan cita-cita antum? Oke. Tentu yang harus kita fahamin adalah diri kita sendiri. Sejauh mana kapasitas kita, sejauh mana kelas kita gitu. Sehingga sebenarnya gini, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ibaratnya gini deh, antum misalnya nih mau ke satu tempat gitu, yang pasti di dasar apa yang pasti kita perhatikan adalah bagaimana nih baju saya nih, cocok nggak untuk ke tempat ini, bagaimana nih kondisi apa saya sudah mandi atau belum nih gitu, bagaimana nih saya sudah nyisiran atau belum, ibaratnya seperti itulah. Kita pahami dulu diri kita, sudah apakah kita cocok untuk menjalani fase itu. Jangan sampai kita menjalani satu fase itu bukan ini kita, bukan passion kita di situ. Jangan sampai itu. Jadi fahamin dulu nih, kita ini sebenarnya orang seperti apa sih?
gitu. Kalau saya waktu itu sampai tes kepribadian gitu ya. Oh, saya adalah orang yang pintar berkomunikasi. Oh, saya adalah orang yang pintar marketing, orang yang pintar selling. Oh, saya adalah orang yang seperti ini. Oh, saya lemah di sini. Oh, saya lemah di sini. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah betul-betul dari diri kita dulu nih yang pertama. Sudah sejauh mana ini kita, kelas kita, kapasitas kita gitu. Kalau kita sudah pahami diri kita sendiri, kita bisa melompatnya itu, bisa berjalan itu, bisa memulainya juga enak. Yang pertama kita siapin dulu lah kapasitas. Fahamin diri kita sendiri tuh seperti apa sih, saya ini orang yang bagaimana sih gitu. Lalu yang kedua, fahami medan di perjalanan. Fahami medan di perjalanan. Seperti apa medan di perjalanan nanti gitu. Apakah ada tikungan, berapa kali lampu merah, lalu saya harus naikin transportasi apa saja kayak gitu. Jadi fahami medan yang akan terjadi di depan. Lalu siapkan plan-plan apa saja yang kira-kira untuk mengatasi setiap kejadian di depan nanti gitu. Jangan sampai kita berjalan baru memikirkan nih jalannya nanti kita lewat sini. Pasti ya abstrak dong nanti di perjalanan gitu. Terus jadi ya memang harus difahami dulu kita akan lewat sini, estimasi sampai jam segini nanti seperti ini, medannya akan seperti ini kayak gitu. Lalu yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kekuatan kita untuk goals kita tuh seperti apa sih, cita-cita kita tuh apa sih gitu, apa sih yang bikin tercapai, dan sadarin gitu. Jadi saya betul-betul ingin mencapai itu nggak sih, goal saya tuh bener-bener ini nggak sih, terus ini bener nggak sih tujuan saya tuh ini gitu. Jadi jangan sampai cita-cita kita tuh kayak ya nggak ada cita-cita, aduh jangan sampai gitu ya. Nah, lalu kalau udah pahami 3 itu, ya sudah jalanin semuanya. Sisanya ikhtiar maksimal, lalu biar Allah yang bantu semuanya. Oke, jadi tiga mendasar: pahami diri sendiri, pahami medan, tentukan goals yang matang. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Ustaz. Apa tuh? Loyalitas apa yang antum berikan kepada ma'had, Ustaz? Oke. Yang paling mendasar adalah ketika saya mengisi kajian dimanapun, kita sangat bangga menjadi santri EKISI. Kita sangat bangga menjadi santri dari Ar-Rahman Quranic College, dari santrinya Pak Kiai, dari santrinya para asatid, para guru-guru di sini. Itu yang sangat kita banggakan gitu. Kita bangga pernah diajari orang-orang hebat. Lalu karena atas dasar kebanggaan itulah, ketika saya mengisi dimanapun, saya pernah mengisi di Trans Studio Bandung waktu itu. Saya pernah mengisi di Masjid Al-Akbar Surabaya. Saya pernah mengisi di beberapa tempat, di beberapa masjid, di kampus, seminar ini dan itu, training di hotel-hotel. Yang paling saya utamakan adalah saya bangga menjadi santri EKISI. Bahkan saya sebutkan, saya dulu pernah menjadi santri di Ar-Rahman Quranic College di Megamendung. Itu yang paling mendasar sekali buat saya untuk mensiarkan lah EKISI gitu. Lalu tentu yang perlu kita ini jangan sampai silaturahim kita putus dengan ma'had. Jangan sampai itu. Jangan pernah sampai silaturahim, karena ini adalah kampung kita gitu ya. Karena ma'had adalah kampung kita. Lalu setiap ada kegiatan apapun, kalau memang kita ada sedang ada rezeki gitu ya, semoga Allah mudahkan kita ya ikut patungan lah. Alhamdulillah sekarang Iqbar luar biasa ya, Iqbar lagi di tahun ini luar biasa. Ada patungan ya, alhamdulillah. Jadi sebagai seorang santri dulu kalau di Gontor biasanya setiap alumni itu ada wakaf ya kan ya, ada wakaf alumni. Dan ya kita sudah diajarkan di sini apa nih juga yang kita bisa berikan ke ma'had, yang mulai dari barang-barang macam-macam lah ya. Setiap alumni juga pasti punya ininya masing-masing kayak gitu. Terakhir mungkin Ustaz. Apa tuh? Apa motivasi terbesar antum dalam membangun rumah tahfiz dan program-program yang lain? Oke. Bermanfaat untuk orang banyak. Bahkan sampai sekarang itu menjadikan saya moto hidup saya. Saat dulu apel santri di Gontor, Ustadz Kiai Haji Abdullah Sahal bilang hidup hanya sekali gitu, hiduplah yang berarti. Dan bagaimana berarti itu saya korelasikan dengan apa yang dikatakan oleh ayah saya, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebab
apa sih, pernah nggak sih kita kayak ngerasa takut, merasa sudah melakukan banyak hal, Iya. tapi buat Allah itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Buat masih kurang ya. kecil gitu, masih kurang, merasa kita sudah melakukan banyak hal tapi sebenarnya cuman segitu. Jadi kayak waduh, jangan sampai kita merasa cukup dalam beribadah gitu. Jangan sampai kita merasa cukup dalam memberikan sesuatu untuk orang banyak sampai akhirnya udahlah, bermanfaat untuk orang banyak mati-matian sampai biar nanti Allah yang atur semuanya. Kayak gitu. Insyaallah. Mungkin sebelum kita tutup nih Ustaz. Oke. Kan dalam menuntut ilmu Betul. pasti ada rasa bosan kan, Mm-mm. capek Mm-mm. dan sebagainya kan. Mm-mm. Nah, sebagai motivasi nih untuk Oke. teman-teman yang sedang menuntut ilmu juga. Masya Allah. Ini request santri nih kayaknya nih ya. Gimana? Mungkin antum bisa Mm-mm. berikan motivasi Ustaz kepada Oke. para penuntut ilmu. Oke. Kelak kita akan menjadi orang yang dibutuhkan untuk orang banyak. Kelak kita ditunggu nih kehadiran kita nih. Jadi kalau kita jujur, dulu ketika saya di Mahat, saya juga bukan orang yang baik-baik amat gitu ya. Saya jujur aja gitu. Dulu saya juga pasti namanya santri gitu ya, pasti adalah bandel-bandel sedikit gitu ya. Pernah melanggar berarti, Ustaz? Pasti dong ya, nggak mungkin dong gitu, nggak pernah melanggar, pasti ada aja melanggar gitu. Bahkan dulu kalau bisa dibilang saya yang paling nakal di antara yang lain. Coba deh tanya aja satu-satu gitu. Jadi memang yang paling ini. Cuman saya menyadari bahwasanya peran kita ditunggu nih di luar sana, oleh orang-orang di luar sana. Kita ditunggu banyak orang, ide-ide luar biasa kita. Oke lah, kita seorang santri gitu. Tapi apakah seorang santri nggak boleh untuk berkarya besar? Gitu. Justru seorang santri harus lebih berkarya besar dari orang-orang biasanya, karena kita belajarnya 24 jam ya. Beda belajar 24 jam, bukan hanya dari jam 7 pagi sampai zuhur ataupun sampai asar. Jadi kehadiran kita ditunggu banyak orang, tapi jangan sampai ketika kita sudah ditunggu banyak orang, lalu ditunggu statement-statement kita, ditunggu ide-ide kita, ditunggu karya-karya kita hanya menjadi orang yang diem aja. Kita bukan menjadi orang yang berkarya besar gitu, membuat gebrakan besar untuk umat, membuat sesuatu yang cetar lah gitu untuk umat. Jadi fahami bahwasanya keberadaan kita ditunggu oleh orang di luar sana. Jadi jangan sampai kita leha-leha lah di Mahat kayak gitu. Gitu ya. Syukron Ustaz atas motivasinya nih. Semoga Fun. bisa membakar semangat nih para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah sahabat EKC Channel, kita sudah berbincang-bincang banyak bersama Ustadz Fuji Aslam. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan tetap dukung channel EKC Channel. Demikian podcast kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.